ilmuwan muslim lahir. Baca Bidayatul Mujtahid, pasti kita akan menganggap bahwa Ibnu Rus ini adalah seorang ulama ahli fikih muqaran, ahli fikih perbandingan. Tapi ketahui Ibnu Rus ini adalah seorang dokter. Ibnu Rus itu dokter. Salah satu kitabnya adalah Al-Kulliyah fit Tibb. Jadi kalau dari pagi sampai zuhur, Ibnu Rus itu buka praktek sebagai dokter. Ba'da zuhur sampai sore, beliau menjadi mufti, memberikan fatwa-fatwa agama. Malam hari beliau itu seorang sufi agung. Itu Ibnu Rus. Ya. Makanya tingali Ibnu Sina, Ibnu Rus, Ibnu Battah dan yang lain-lain itu ulama sekaligus saintis. Tapi memasuki abad ke-13 mulai terjadi Renaissance. Nah, biasanya kalau membaca Renaissance itu bahasa Prancis. Bahasa Prancis itu ada engnya, Renaissance, Napoleon. Ulah Napoleonnya ngerakeun jika orang Cigugur wae. Napoleon Bonaparte. Tak eta teh ngerakeun. Napoleon Bonaparte. Bacanya gitu. Napoleon Bonaparte karena itu bahasa Prancis. Ya. Pentinglah nanti belajar bahasa. Beda lagi nanti bahasa Belanda, beda lagi, lebih rumit lagi. Tapi yang mirip dengan bahasa Arab itu bahasa Prancis. Makanya kalau sudah khatam Alfiyah, paham Alfiyah, belajar bahasa Prancis tidak akan lama. Saya juga cuma butuh waktu 3 bulan lancar bahasa Prancis, lisan dan tulisan. Kenapa? Strukturnya mirip bahasa Arab. Ya, ayat ikhfa, ayat idgham biasa. Ayat tasrifan. Oke. Renaissance itu di mana Eropa bangkit. Setelah Eropa dicerdaskan oleh Islam selama 5 abad, suku-suku Eropa bangkit dari mereka menganggap bahwa Islam menjajah mereka. Bangkit berontak, akhirnya Andalus runtuh, Cordoba hilang, digantikan dengan kebangkitan sains Eropa. Kebangkitan kedua ilmuwan-ilmuwan Eropa. Padahal ilmuwan Eropa ditransfer jembatan oleh Islam. Dulu ketika di Eropa dikuasai oleh Katolik, ilmu pengetahuan peninggalan Yunani kuno diberangus. Itu kitab-kitab sesat, buku-buku khurafat, nggak boleh. Islam datang ke Eropa menerjemahkan karya Aristo, karya Plato dalam bahasa Arab, dalam bahasa Prancis, sehingga orang-orang Eropa bisa membaca kembali. Renaissance dari abad ke-13, 13, 14, 15, 16, 17, 18 terjadi seperti yang terjadi sebelum Islam lahir, di mana agama berperang kembali dengan ilmu pengetahuan. Cuma yang menangnya ilmu pengetahuan. Makanya lahirlah materialisme. Materialisme ini filsafat yang melahirkan komunisme. Duh, komunisme teh trauma di Pangandaran. Ya, ngabahas komunisme jadi viral, jadi terkenal tung namanya. Kita mah promosi gratis. Nah, lahirlah agama candu. Pernah dengar ya? Nah, sahabat-sahabat aktivis PMI itu pernah dengar agama adalah candu bagi masyarakat. Agama adalah racun bagi masyarakat. Itu lahir di 6 abad setelah Islam muncul. Jadi abad ke-13 sampai abad ke-18 sains yang memusuhi, sains yang menjadi pemenang, agama dicampakkan. Akhirnya lahirlah revolusi industri, agama dicampakkan, manusia maju tapi spiritualnya kering. Memasuki abad ke-19 ketika dunia tahu bahwa ilmu pengetahuan tanpa tuntunan agama hanya akan melahirkan monster yang memadaratkan kehidupan manusia itu sendiri, apalagi dengan kejadian bom atom dan yang lain-lain. Memasuki abad ke-19 dan 20 ada fajar baru di mana masyarakat dunia sadar
bahwa format dulu yang dibawa oleh Islam mensinergikan antara agama dengan ilmu pengetahuan adalah pola yang cocok untuk dipakai dalam peradaban modern. Hari ini adalah hari di mana abad antara agama dengan sains bersatu padu kembali. Tapi sayangnya ada saudara-saudara kita sebenarnya bukan hanya agama muslim saja, non muslim juga banyak yang antipati terhadap sains hari ini itu. Contoh kamari, kita diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19. So para sepulah tingali rame gini kemarin masalah vaksin banyak divaksin. Nah divaksin cek Allah cager mah cager. Paham? Jabariyah bangkit kembali. Social distancing. Ulah gugu mulang kemarin gini 2 tahun kemarin lah ada cek Allah sehat mah sehat cenah penyakit malaik ngariung ku takdir Allah. Aya eta teh Pak. Masalah vaksin kamari rame. Saya kebetulan di Komisi Fatwa di MUI. Saya disuruh untuk mengklarifikasi ada salah satu pengurus MUI di Jawa Barat yang ceramah montong divaksin haram saur Nabi ge kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka lebih utama membakarnya. Tong divaksin haram. Di video viral saya disuruh untuk tabayun setelah biasalah wes nya manajemen huntu gitu. Basa-basi kurang tema. Nah basa-basi teh bahasa kerenna manajemen huntu. Saya suguhkan pangarsa ieu video pangarsa sumuhun saya. Kalau benar bahwa vaksin ini haram, yang halal mana? Ya, mustahil hukum Islam seperti itu. Allah itu maha adil. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, pada saat yang bersamaan Allah sediakan halal yang lebih banyak. Allah haramkan zina, maka Allah berikan halal yang lebih banyak. Nikah 1, 2, 3, 4 pek hari wanima. Nikah. Ketika Allah mengharamkan minuman keras, khamr, pada saat yang bersamaan Allah ganti dengan minuman halal yang lebih banyak. Teh kotak, teh botol, teh sisri, teh sofa, teh iwin, teh ida, dan teteh-teteh yang lain. Islam itu haram halal, moal kieu haram eueuh moal. Yang halal mana gak ada mustahil. Kalau yang ada hanya yang haram, santri yang baru belajar juga tahu. Kalau yang ada cuma yang haram, dalam kaidah fikih ad-darurah tubihul mahdurah. Ketika keadaan madarat, tidak ada yang halal, yang haram pun boleh. Seperti kita kelaparan, tidak ada makanan untuk mempertahankan hidup kecuali bangke anjing, kerbangke anjing, maka memakannya pun diperbolehkan. Kenapa? Tidak ada yang halal. Laras teh keng. Tah ayeuna teh nuju usum deui gitu kan. Makanya saya sangat berharap ketika Kang Wabi bilang acara IPNU IPPNU, saya langsung siap. Kenapa? Inilah benih-benih yang akan kita semai untuk menyuarakan dinamisasi ke depan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kader IPNU, kader IPPNU yang akan merubah wajah NU ke depan, wajah Islam ke depan. Kenapa? Kata Syekh Abdullah bin Baya. Abdullah bin Baya itu sekjen Robitoh Alam Al-Islam, organisasi konferensi Islam. Dalam kitabnya Al-Irhab, beliau mengatakan, wa mim maqasidis syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat adalah membuat citra Islam baik di mata dunia. Ulah ngerakeun sehingga non muslim teh kayung-yung ningali umat Islam teh palinter, maraju, berseka, karasep, garelis, kemudian baleunghar, kabitaheun ku Islam teh. Ayeuna mun ningali umat Islam mah kucal kumel beungeut seuseuheun. Kismin, bodoh, batur teh horeameun asup Islam teh. Termasuk di NU. Bagaimana kita membuat citra NU baik di mata dunia?
kita tunjukkan bahwa kader IPNU, kader IPPNU mampu merubah wajah NU di mata dunia. Kalau dulu NU identik dengan ya orang desa, ya yang menengah ke bawah, kita tunjukkan hari ini ratusan pelajar IPNU, ratusan pelajar santri NU sedang mengambil S2, S3, postdoktoral di luar negeri. Minggu kemarin saya mengantar salah seorang putra pengurus FWC NU Bayongbong, Garut. Dia S1 di UGM, kemarin mendapatkan beasiswa LPDP di Belanda, mengambil manajemen air, Pak. Dari sekitar 200-an santri NU yang dikirim ke luar negeri untuk S2, S3 tahun ini, salah satunya dia, dan satu-satunya yang mengambil manajemen air itu dia. Kader kita, kader IPNU, asli IPNU Yogyakarta. Jadi, terima kasih tepuk tangannya. Sebenarnya mau tepuk tangan, mikir gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ini penting. Dari sepuh mah gitu kan, isin nyari osten. Masa isin deket lah dari sepuh mah ini enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kader-kader muda ini yang kita siapkan. Ketika berhadapan dengan IPNU, IPPNU, saya seolah-olah sedang berhadapan dengan Indonesia 20-30 tahun ke depan. Saya sedang menatap wajah NU 20-30 tahun yang akan datang. Kalau pelajarnya sekarang dibina tentang ke-NU-annya, kemudian dia menjadi ilmuwan Nahdlatul Ulama, apakah tidak membanggakan? Kemarin saya tantang nih, kebetulan ada sahabat ketua Ansor. Kemarin Pak Kasat, Jenderal Dudung menantang kita bahwa TNI akan membuka slot untuk tamtama dan perwira dari kalangan santri. Disambut luar biasa. Tapi pertanyaannya, sudah kita siapkankah kader-kader IPNU, IPPNU untuk jadi perwira dan tentara? Sok di Kabupaten Pangandaran we aya teu dikumpulkeun IPNU, IPPNU yang kelas 2 SLTA, siapa yang berminat masuk nanti di Akpol, siapa maksud di Akmil, pernah gak? Belum. Kita sering berharap mudah-mudahan nanti ke depan ada jenderal yang kader NU, ada komjen yang kader NU. Saya sampaikan, Kang, jadi jenderal itu cukup istighosa, aya sakolana. Bagaimana kita akan memiliki jenderal yang NU kalau santri kita, kader IPNU, kader IPPNU tidak kita titipkan di Akmil, tidak kita titipkan di Akpol, tapi kabuluan belut mualaya. Makanya penting ya, nanti konsultasilah dengan kakak-kakak Anda Gerakan Pemuda Ansor, Kang abdi hoyong di Akmil, abdi hoyong lebet ke Akpol, carana kumaha. Nanti Ansor yang kontak Kapolres, kontak Dandim untuk melakukan audiensi bagaimana syaratnya, bagaimana apanya. Kalau kurang tinggi badannya ya bisa diatur lah ya, kalau 2-3 cm itu bisa diatur, setahun insya Allah namahan. Dulu saya itu cita-citanya jadi polwan, Pak. Polwan. Tapi gak kesampaian ya, karena artinya kemudian kita ingin punya ahli teknologi dari NU. Pertanyaannya, disakolahkeun teu IPNU IPPNU nya? Nah, ini penting saya sampaikan. Hari ini adalah di mana ilmu pengetahuan bersanding mesra dengan agama, dan yang paling berhak untuk itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Kita yang berhak untuk itu. Kenapa? Kita dididik ilmu agama dari kecil, kemudian kita juga mengikuti lembaga pendidikan formal, sangat top lah kita menguasai dunia. Hari ini kata orang era digital, era teknologi, era informasi, era ngaji, era mingguan, era bulanan, era mata henteu. Sekarang itu abad teknologi. Tantangan kita hari ini adalah teknologi. Maka ke IPNU, IPPNU kuliah nanti ulah ngumpul sepidi nya SPDI sepidi ngantri nanti di Kemenag. Jika Indonesia dengan Kemenag Kemenq siapa yang ngisi dulu ketika PKN kita, Kang Nanan, kita ngobrol audiensi dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Kita tanya,
Kenapa BUMN, masjid-masjid BUMN ataupun kementerian-kementerian di Republik Indonesia diisi oleh mereka yang justru anti terhadap NKRI? Banyak ustadz-ustadz yang ngisi di lembaga negara adalah tetangga sebelah. Itu bahasa resmi saya. Kalau bahasa guyonnya TTM, tetangga tapi menyebalkan. Anu nyebutkan Indonesia togut, Indonesia kafir, tidak menegakkan syariat Islam. Kenapa? Pak Luhut enak bilangnya, kami ini tidak tahu Islam itu macamnya seperti apa. Yang penting ada dari umat Islam mau ngaji di masjid ini, kami izinkan. Jadi lain salah pemerintah. Kenapa masjid BUMN, kenapa ASN banyak yang terkontaminasi dengan radikalisme? Karena kita kalangan Nahdiyin tidak hadir di tengah-tengah mereka. Salah orang. Tugas LDNU yang menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan untuk mengirimkan dai-dai Nahdlatul Ulama, memberikan informasi tentang Islam wasatiyah, Islam yang tawasud, Islam yang pertengahan, bukan Islam yang radikal. Di perguruan tinggi banyak sekali mahasiswa yang terjangkit dengan radikalisme. Kenapa? Karena di perguruan tinggi itu kader-kader itu tidak masuk, santri-santri NU tidak masuk di sana. Dengan trina di eng-eng IAIN antri nanti didinya memang ya nungkul ari Unpad ekusa di Asia, ITB rekusaha, UII ekusaha. Itu universitas-universitas keren, kita harus hadir di sana. Dan kebetulan alhamdulillah sudah hampir 4 tahun terbentuk KMNU di ITB, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Kalau dulu ketika kita ke Masjid Salman di ITB aneh lah, tapi sekarang kalau malam Jumat datang ke Masjid Salman biasa, asa dilemur, ayam marhabaan, istighosahat. Kenapa? Kita jalin dengan alumni-alumni di Belanda yang dulu aktif di PCI Belanda, PCI Jerman, PCI NU di luar negeri yang mendapatkan amanah untuk mengisi jadi dosen di ITB. Kita kumpulkan, terjalin 26 ikatan dosen NU di ITB, mereka yang memfasilitasi. Jadi banyak senior-senior kita di ITB. Kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Bahasa Inggris awal wajibin halal insani. Bahasa Inggris. Cenah ada di kubur mual ditanya bahasa Inggris, buang ke malaikat nangis diajar tupel. Bisa ngomong. Serius. Tingali Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Al-Bukhuruz Zahirah memberikan satu hadis, meskipun hadisnya dhaif tapi dhaif ke hadis. Jadi engke di alam barzah, di alam kubur, malaikat itu menanyai si penghuni kubur dengan bahasa dia, dengan bahasa lamun orang Sunda meureun ditanya teh saha pangeran anjeun. Jadi lain dominasi bahasa Arab kumpul Pak, buang kema bahasa Inggris pertanyaan di alam kubur teh. Paham ya? Karena itu chip kita. Mulai titip ikatan pelajar NU, belajar tugas NU itu, belajar tugas IPNU itu. Kenapa? Kita membawa citra Nahdlatul Ulama di masa yang akan datang. Ayeuna mah ieu teknologina modern Pak, ararane. Kemarin saya mengajukan salah satu soal di Bahsul Masail PBNU tentang hukumnya daging sintetis. Pernah dengar daging sintetis? Belum? Ulah atuh eta mah. Ya welah ayeuna mah kapungkur Sep. Salah ayeuna kan abad modern. Ciri modern, modernitas ini mau dicatat. Nanti kalau Anda belajar tentang posmo, filsafat postmodern, nanti harus menguasai tentang definisi modernitas. Singkatnya modern teh kieu. Waktu singkat, hasil maksimal, itu modern. Waktu singkat, hasil maksimal. Kapungkur sepuh urang pami hoyong ngagodogkeun cai kudu satengah jam bari diasur-asur da make suluh. Ayeuna dengan modern cetrekeun dispenser 3 menit cai ngagolak jaba urang bisa ngarokok. Modern, waktu singkat hasil maksimal. Dulu ti kawitan nikah dugi ka ngalahirkeun teh sataun, ayeuna mah rebo kawin Sabtu ngajuru. Modern, waktu singkat hasil maksimal. Dalam pembelajaran juga begitu. Kalau pami kapungkur aya kiai jumhur, ayeuna mah aya kiai jum meeting.
Ya kan baru make jumhur, nama kayak jum meeting, ngajum ya gini ya. Eta mah kayak jum meeting. Pamika pungkur qiraatul kutub, aya nama qiraatul YouTube. Nih hal-hal itu perlu kita hadir di sana. Contoh modernisasi saya ingin menyuguhkan saja. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kader IPNU IPPNU untuk kuliah di teknik, di teknologi, di sains, ya. Tesis S2 saya itu tentang transhuman ethic. Transhuman itu adalah dunia pasca manusia, di mana manusia sudah hilang dari Homo sapien, tapi menjadi Homo Deus, Homo digital. Kata Nabi, saya berangkat dari hadis Nabi, ada dua penyakit, likulida indawaun, setiap penyakit ada obatnya, kecuali dua, satu tua, dua mati. Itu dua penyakit yang kata Nabi tidak ada obatnya, satu tua, dua mati. Manusia selama ini sains itu dari 6 abad sebelum Masehi, sains itu tujuannya hanya satu, bagaimana mengatasi human limitation, bagaimana mengatasi keterbatasan manusia. Pamika pungkur manusia bisa ngapung dan tegaduh jam-jam, tapi dengan teknologi manusia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia bernapas tidak dengan insan seperti ikan, tapi dengan teknologi manusia bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada ikan. Kapal selam salah satunya. Nah, dengan teknologi dua kata Nabi ini, satu tua dua mati, terus dicoba tentang penanggulangannya. Masalah penuaan sekarang sudah ditemukan formula anti aging. Kantos nguping anti aging. Sok darang dan tara IPP teh. Dan masebel apa? Sepertos dina pon anti penuaan geuningan. Tuh teteh-teteh pengurus PC mau sok lanjutnya. Nah, anti penuaan agar tampak 10 tahun lebih muda. Skincare anti aging. Sok kali Luna Maya sok sanaos tos 40 tahun sehari ini gelis we. Kenapa? Perawatan anti aging. Nah, adalah 15 ribuan beres anti aging. Nanti yang mahal itu ada suntik vitamin. Kedua, mati. Nah, iya hese. Kemarin ketika saya menyelesaikan tesis, saya riset di Birmingham, di World Transhuman Association, organisasi saintis dunia yang punya misi nanti 2050 manusia tidak perlu mati karena ilmuwan semakin canggih, dokter semakin jenius, sehingga ditemukan satu pil anti malaikat maut. Serius Pak, saya ingat ketika saya mempresentasikan ini itu dicibir salah satunya oleh guru saya Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Dadak bumul cenanyian ini sains tuh memang seperti itu. Kadang saintis itu dianggap gila oleh masanya. Coba bayangkan ketika NU berdiri tahun 1926, lalu ada yang bilang kepada Mbah Wahab Hasbullah itu, "Bah, nanti itu kita akan bisa ngobrol berhadap-hadapan, kita di Cigugur, dia di Chicago." Pak Harup-harup, orang di Panganaran, itu di Amerika. Kinten-kinten Mbah Wahab percayakan moal tahun 20 genep moal Pak surga Wahab. Wah eta mah khawarikun lil ada para waliullah nu bisa kitu mah. Tapi sebelum 100 tahun NU berdiri, kita biasa nih video call laras deh, Zoom meeting dengan di Amerika biasa kita itu, padahal belum 100 tahun. Itu sains ya. Masalah mati nih agak serius guys. Ini tidak akan Anda temukan di mana. Dikembangkan namanya mind uploading. Mind uploading itu bagaimana kesadaran kita, mind itu dalam bahasa Arabnya ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ternyata ruh itu bisa diupload. Jadi ruhnya didownload heula, dimasukkan pada satu chip.
Oke, iraha-iraha bisa diinstal kembali. Nah, ulah install ngerakeun. Itu acan diinstal alah eta mah. Urang Cigugur. Aduh, Cigugur. Dari urang Parigi mah sarua macana teh kitu. Diinstal. Cigugur. Jadi ruh teh diinstal. Kabayang teh. Jadi kieu, misalkan nih CBP dimatikan dulu, sebelum dimatikan kesadarannya diupload, disimpan pada satu chip, lalu mati. 100 tahun kemudian diinstal kembali, hidup kembali. Ayeuna dulu doktrin kita ada malaikat raqib atid, leres deh, yang mencatat perilaku baik dan buruk kita selama 24 jam. Hari ini dengan big data, dengan data besar di Google, semua terdeteksi. Nih, kita di Yaumal Mahsyar teh meureun dipanggil gitu kan. Oh, sahanya Komara hareup. Ente resep nonton film esek-eseknya. Esek. Henteu ya Allah, da abdi mah pengurus Ansor. Nih, Bill Gates tolong print laporan dari Big Data tentang aktivitas Arab. Di print tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, muka situs pakai VPN. Sadari nu asal apa? Soalnya aya internet baik tapi aya VPN bisa dijebol. Ya situsna. Moal bisa bohong, Pak. Apa? Tapi bukan pengalaman Pak Dr. Dasir. Saya itu sebagai pengamat harus tahu apa yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi terdata Pak aktivitas kita. Makanya saya mendapatkan satu buku keren, judulnya Everybody Lies. Ya, jadi bacaan saya itu cara bahasa Indonesia ya. Ya kalau tidak bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu maksudnya. Everybody lies. Di sana disampaikan semua manusia itu bisa berbohong kecuali di hadapan internet. Tidak bisa bohong. Nah ini penting juga kita hadapi bagaimana nanti Nahdlatul Ulama bisa menghadapi, bisa mengimbangi perkembangan zaman yang semakin tak terbendung ini. Dan saya hanya berharap pada kader Ibnu IPPNU, tanggung jawab kalian yang bisa menghadapi itu. Karena kami sudah tua, ilmu juga saking buktina, mungkin kemajuan 10, 20, 30 tahun yang akan datang tak bisa kita bayangkan. Kalianlah yang hadir untuk menjawab tantangan zaman itu. Numawi titip kader Ibnu IPPNU sing semangat belajar. Ya cita-cita sing luhur, ulah cita-cita teh jadi guru we wungkul. Ari anu ngelola engke sumber daya Indonesia saha? Yang mengelola keuangan negara engke saha? Makanya saya sering kita memohon kepada Allah agar Nahdlatul Ulama itu, karena tahun kemarin PBNU kerjasama dengan UEA Uni Emirat Arab tentang pembangunan 100 rumah sakit dan 100 universitas. Rumah sakitnya akan dibangun 100. Pertanyaannya, dokter NU na sabaraha hiji? Ahli farmasi anu warga NU na sabaraha hiji? Ahli bedah NU na sabaraha hiji? Ari rumah sakit anu urang, ari dokterna anu batur majang naon, Pak. Nemawi santri-santri, makanya saya di keluarga Kiai. Ibu saya, ayah saya itu hafid. Dari kakek saya sampai ibu saya itu hafid. Dulu saya juga mau hafid, tapi diganti jadi Yayan Bunyamin. Asal karena hafid gitu maksudnya. Tapi tidak satu pun dari keluarga kakek saya yang hafid sampai hari ini. Justru dari keluarga kakek saya itu cucunya 6 dokter, 3 dokter spesialis, 3 dokter umum. Semua difokuskan, ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi ahli biologi. Kenapa? Karena tantangan zamannya sudah beda. NU harus bisa mengimbangi itu. Ulah dugi ka NU teh diperlukeun teh pas talkin we wungkul. Ini penting. Ya Ibnu Numawi titip kasadayana kader Ibnu sok siapkeun bahasa Inggrisna, tingkatkan pembelajaranana. Kenapa? Karena masa depan itu kalian yang akan memiliki. Kita doakan perjuangan Pak Dr. Dasep dengan LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi NU Pangandaran, untuk membuat universitas NU yang bergengsi, yang berkualitas, diberikan kemudahan, kelancaran. Kenapa? Supados kurang Cigugur teu jauh teuing kuliahna.
Cigugur deui dan nu inget na eta. Kumaha? Hanya eta lah Cigugur. Nah ini penting ya, Nemawi titip Kang Wawi, Kang Nanang, kasadayana senior-senior, tolong arahkan anak-anak kita bukan hanya di jurusan agama, arahkan anak kita di jurusan-jurusan umum, arahkan anak-anak kita di kedokteran. Kenapa? Kita perlu dokter. Ya, ulah dugika aya kiai teu damang nu dokterna misalkan non muslim, rumah sakitnya standar jauh daripada standar kebersihan ala Islam. Praktek mulasara jenazahnya di kantor jenazah itu, di ruang jenazah itu tidak sesuai dengan amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kalau rumah sakitnya milik NU, perawatnya NU, panginten dina ngawardonan, dina ngaadusan lagi sesuai dengan amaliyah An-Nahdiyah. Ini yang penting. Ya, makanya saya datang jauh-jauh ke sini itu titip kader IPNU, kader IPPNU, ulah kuliah. Nah, fokus sadaya dina keagamaan. Sains juga penting, administrasi negara penting, militer penting, polisian penting. Nah kemarin ada informasi 2 banser kita dari Lampok lulus di Brimopolda, ya. Banser, kader banser, kakak-kakak kalian lulus di Brimopolda. Ya, nanti dari Pangandaran ada yang lulus di Polsek gitu kan. Beda saya itu. Usahakan sadayana di CBP, kader-kader kita mungkin dari CBP, dari Banser kita bisa arahkan untuk dititipkan di Akmil. Itu di Akmil ya jadi Bintara atau Tamtama gitu kan. Boleh lah, harus itu, bukan boleh lagi, harus. Kenapa? Tanggung jawab kita hari ini, abad ini adalah abad keserasian, abad kemesraan antara agama dengan sains. NU sudah mapan dalam agamanya, stok ulama di NU berlimpah. Lirboyo saja 35.000 santrinya sekarang itu. Belum lagi Sidogiri 20 ribuan, belum Situbondo, belum Cipasu. Stok agamawan aman, tapi stok dokter, stok perawat, stok ahli bedah, stok ekonom, stok teknokrat kita minim. Mudah-mudahan kader-kader IPNU, IPPNU, di PAC Parigi bisa membagi waktu, bisa mempersiapkan diri untuk menguasai teknologi yang sekarang maju tak terkendali. Hari ini kita masih belajar secara daring melalui Zoom meeting atau Google Meet. Di Singapura telah dikembangkan dan dipraktekkan pembelajaran hologram. Tahu pembelajaran hologram? Jadi guru hadir di mana-mana, guru nama hiji tapi hadir di semua rumah muridnya pada saat yang bersamaan. Hadirnya seperti kia Kang Wawi, dengan hologram itu hadir seperti di jalan-jalan seri, tidak beda dengan fisik kita. Kan kapungkur manusia sakit itu tewaliullah, ayeuna asal buka kuota bisa. Karena hari ini catat harta, tahta dan kuota yang dikejar oleh manusia. Memawi titip ke sadayana sing melek teknologi. Sesekali Angwawi PAC itu ada agenda bedah film. Harus itu. Banyak film recommended, salah satunya adalah Lucy. Kemudian ada namanya Transcendent. Ya, itu film-film saintifik untuk melihat bagaimana ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Isra Mi'raj Nabi itu dari Makkah ke Madinah jaraknya 1.500 km. Aneh, ayeuna mah dengan kecepatan suprasonik biasa. Kan kecepatan cahaya itu 300.000 km. Makkah Palestina cuma 1.500. Jadi kalau kita memakai pesawat ultrasonik, sadetik bisa PP. Biasa dengan teknologi. Ya, dulu Nabi Isa salah satu mukjizatnya menyembuhkan orang buta sejak lahir, diusap cager, Pak. Mukjizat dulu itu. Tapi dengan sains itu hal yang biasa. Ditemukan stem cell. Bagaimana pengobatan menghidupkan sel yang mati. Orang yang buta itu karena sel korneanya mati, disuntik dengan induk sel, nanti bisa memperbaiki selnya. Dulu kalau kita terputus tangan itu bisa disambung, tapi sekarang dengan stem cell bisa jadi deui jika film Spider-Man. Bisa Pak, stem cell. Salah satu yang melakukannya adalah putra dari Profesor Cecep, cucu dari Profesor Anwar Musada, senior kita Kang Nana, ya, Kang Syarif Gunawi. Anaknya punya kelainan, beliau pengobatan stem cell jajat dulu.
Ya, jantan kema seperti itu. Mukjizat teh bakal biasa dengan saya. Kalau dulu Siti Maryam hamil tanpa suami, mukjizat. Aya nama pabalata. Sayen. Sayen. Nanti itu belajar itu mudah. Disediakan chip. Sekarang di WTA World Transhuman Association proyeksi 2022 itu pemasangan chip. Jadi teu kudu belajar, teu kudu ngapalkeun, diinstal kana eta diselapkeun dina otak kanan, maka informasi yang telah diupload ke sana bisa dipahami, langsung pinter, Pak. Baheula mah kan laduni dengan sains bisa. Itu tantangan kita hari ini. Tantangan kita seperti itu. Cenah jika di film itulah teknologi. Makanya Kang Nanang saya titip lah. Dulu yang diwariskan oleh Ketua Umum BP Ansor Nusron Wahid tentang BPUN, bimbingan pasca ujian nasional redup. Padahal dari BPUN itu di Tasikmalaya saja sekarang kita punya 2 dokter IPNU IPPNU alumni BPUN jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi apa. Nah di Pangandaran colong kembangkan lagi Kang Nanang ya, tentang kalau di kota Tasik itu namanya BPMT ya. Jadi bimbingan anak kita, kader kita IPNU PPNU yang selesai ujian nasional dibimbing 1 bulan, siangnya kita kerjasama dengan bimbel-bimbel tertentu, bimbingan belajar bagaimana cara lulus ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi gratis, bagaimana cara lulus LPDP, beasiswa dan yang lain-lain. Malamnya kita isi dengan ke-NU-an, keaswajaan. Ini penting, dananya di mana? Milarian lah. Ya, nanti bahasa Inggrisnya pilih bahasa Inggris yang memang fasih, bukan bahasa Inggris pasaran, tapi cari bahasa Inggris yang akademis. Ya, TOEFL, IELTS dan yang lain-lain. Kenapa? Ini kita mempersiapkan pemberian urang Kang Nanang geus kolot, semua bisa deui asup ka TNI diseurikeun. Ngalamar di Unpad beureun S1 ditolak. Nah, anak-anak kita, adik-adik kita yang harus kita persiapkan sekemampuan kita. Kenapa? Hanya di pundak mereka inilah kita titipkan nasib NU, nasib Indonesia, nasib Islam di masa yang akan datang, agar menjadi prioritas, agar menjadi primadona, mercusuar di tengah peradaban yang luar biasa. Lah satu itu inti nama. Jadi inti nama wilujeng ka pengurus PAC itu PPNU Parigi, titip masa depan kalian masih panjang, ilmu pengetahuan yang kalian hadapi luar biasa, numawi titip imbangi dengan teknologi. Urang mah rada telat wae teknologi. Kenapa? Karena kita belum paham teknologi. Sakitulah ya, kuliahna ulah di jurusan keagamaan unggul, jurusan manajemen, jurusan kelautan, aya di jurusan pengolahan dan yang lain-lain lah. Silahkan. Kadepan kita punya misi dulu, NU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, bukan hanya dalam politik tapi juga dalam ilmu pengetahuan. NU tidak hanya mengedepankan keagamaan tapi NU juga ada di mana-mana. NU ada di kedokteran, NU ada di manajemen, Aswaja ada di teknologi, Aswaja ada di biologi, Aswaja ada di militer, NU ada di kepolisian. Kenapa? Karena itu semua adalah ladang dakwah kita. Makanya kita harus mengisi semua lini tersebut dengan kemampuan yang proporsional dan profesional. Sebab itu saya kabeh hatur cenah teu ngartos kang nu kitu, itu tantangan kita. Ya, nanti sempatkan nonton film Transcendent. Transcendent itu tentang mind uploading dan cryonic. Bagaimana ruh itu diupload, kemudian diinstal kembali, kemudian ada cryonic, pembekuan jasad agar utuh. Kalau dulu kita menggunakan mumi, sekarang itu digunakan cryonic. Ketika saya riset tahun 2012-2013 di Birmingham itu sudah ada 60 mayat kan yang dibekukan di cryonic. Sekarang sudah dibuka jalan-jalan ke Mars, ke bulan. Jadi kemah pelantikan Ibnu teh moal di alun-alun tapi di bulan, di Pluto gitu kan. Mungkin wae dua kealaman ujang-ujang kuneng-kuneng rekan-rekan kita itu. Kalau film Lucy itu film tentang artificial intelligence, kecerdasan buatan, di mana robot buatan manusia lebih cerdas daripada manusia itu sendiri. Artificial intelligence. Ya, tonton Lucy, tonton Transcendent, tonton Ex Machina, ya, Ex Machina. Jadi
anu kapungkur mata tah kieu baheula jaga teh di alam dunia teh kieu tantangan ente teh kieu tantangan dirinya teh kieu tonton film Transcendent Ex Machina supados santri kita tertantang untuk menguasai teknologi karena hari ini adalah hari di mana teknologi merajai dunia. Penting agar agamawan, agar kader-kader Nahdlatul Ulama yang dipres, yang sudah dibekali tentang keaswajaan mengimbangi, mewarnai teknologi diisi lepas kendali, terulang kembali the dark ages di mana agama mencaci sains dan sains menista agama tidak ingin kita mengalami. Sakitulah nu tiasa kami hatur. Hapunten muga suhun sakali deui wilujeng bergabung, wilujeng mendapat amanah menjadi pengurus IPNU IPPNU PAC Parigi. Mudah-mudahan dorongan dan doa dari sepuh dan keluarga besar Nahdlatul Ulama bisa membawa kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Wabil khusus mudah-mudahan kita bisa memperbaharui, bisa memperbaiki citra NU, citra Islam di mata dunia internasional dengan kemampuan sains dan teknologi yang kita kuasai. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat muslimat makalah Mang salsa kayak cek mengajarkan ke ketua ranting kalau kawin Pembacaan doa oleh Kiai Harun Al-Aziz selaku Ketua MUI Kecamatan Parigi. Kepadanya kami haturkan. وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.